Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Minahus Saniyah Alal Wasiyah Al-Madbuliyah. Kita sudah mengaji 3 episode kalau tidak salah. Ini episode keempat. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa ini hasil downloadan ya. Kitab ini sebenarnya gabungan dari 2 kitab, dan kitab Minah Saniyahnya ini mulai halaman 71 ya. 71, atau mungkin versi teman-teman punya versi yang memang mulainya dari angka 1 ya, silahkan. Jadi ini kira-kira di halaman ketiga ya. 73 ini maksudnya halaman ketiga. Halaman ketiga lah. Fa'lam ya akhi. Sebentar, saya cek di ini ya, terakhir kajian kita itu pada 2 bulan yang lalu ya. Pada 2 bulan yang lalu itu masih di episode ketiga pada tanggal 10 Maret ya. Sekarang 19 Mei, 2 bulan lebih 9 hari, itu ada leveling taubat nomor 3 ya. Jadi kita sekarang episode keempat dari kitab Minah Saniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam, ketahuilah dzalika, hal itu. Ya akhi, wahai saudaraku. Ketahui tentang ini ya, tentang kita harus istiqomah dalam taubat dan seterusnya kemarin itu ya. Walzamit taubata, dan tetap konsisten di dalam bertaubat. Harus selalu bertaubat. Jadi harus selalu menjaga agar tidak keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita keluar, maka harus segera kembali kepada jalur yang benar. Itu namanya taubat ya. Wa abghidid dunya, wa abghid ad-dunya, dan benci dunia. Jangan terlalu disuka dunia ini. Taba'an lillahi ta'ala, untuk meneladani Allah, karena Allah itu tidak suka pada dunia. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak penjelasan di mana Allah mentamsilkan dunia itu sebagai hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik. Bahkan kalau di dalam keterangan hadis-hadis Nabi dan pernyataan-pernyataan sahabat, itu kan dunia itu kayak bangkai gitu dan seterusnya. Gitu. Kalau orang-orang mulia menilai dunia itu tidak ada istimewanya sama sekali, bukan hal yang harus diperebutkan, lalu kenapa kita harus menilainya itu menjadi sesuatu yang istimewa, rebutan, dan seterusnya. Fa inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, lam yandur ilaiha, itu tidak melihat kepada dunia, tidak memperhatikan dunia. Mundu khalaqaha, sejak Allah menciptakan dunia, lisyiddati bughihi, karena kebenciannya yang amat sangat laha kepada dunia. Allah sangat benci pada dunia. Maka kita harus meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Ya, ambil dunia secukupnya untuk menopang ibadah dan akhirat kita. Selebihnya kita bagikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, terlebih dalam situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja menurut banyak pengamat ya. Meskipun menurut versi pemerintah itu ekonomi kita sedang optimis, meskipun dolar itu kalah keok daripada dolar meroket dan rupiah keok, tapi pemerintah tetap optimis memberikan itu dengan kata-kata yang seperti itu. Kalau saya memahaminya sih sebenarnya pemerintah itu salah memilih bahasa saja. Maksud saya begini, kalau dalam kondisi seperti ini kemudian pemerintah ngomong iya kita memang sedang terpuruk dan seterusnya, kan itu secara psikologis dampaknya luar biasa ke masyarakat itu. Cuma tidak benar juga ketika mengatakan kita sedang baik-baik saja, tidak ada masalah.
Harusnya kan memang ya kita harus evaluasi. Ya. Kita dalam posisi yang harus betul-betul evaluasi. Kata-kata seperti itu lebih lebih realistis menurut saya ketimbang kemudian harus mengatakan yang berkebalikan dari kondisi. Dalam kondisi seperti ini kita harus berbagi ya. Kita harus share nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita ya, oleh Allah kepada kita kepada orang lain. Jangan yang di-share itu hanya fotonya saja, hanya videonya, tapi wujud hartanya itu juga harus di-share, dibagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ya kita tetap harus fight ya, kita harus berusaha tetap untuk mengaji untuk bekerja ya, sehingga tidak merepotkan orang lain, tetapi kalau kita kebetulan berada di posisi yang lebih tinggi dalam aspek perekonomian, maka tidak ada salahnya kita berbagi dengan yang lainnya. Wa fil hadisi, dalam hadis dikatakan hubbul mali, cinta harta, wasarfi, dan kemewahan ya, dan israf itu adalah ini foya-foya, berlebihan. Yumbitani itu menumbuhkan keduanya menumbuhkan an-nifaqo, sifat munafik. Jadi cinta harta ya dan berlebih itu bisa menumbuhkan sifat munafik fil qalbi, di hati seseorang. Kama yumbitu, sebagaimana menumbuhkan al-ma'u, air, al-baqla, pada sayuran. Sebagaimana sayuran, tanaman itu tumbuh karena faktor air. Ya. Di setting seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan faktor air kemudian menjadi tumbuh dengan pupuk dan tumbuh dan seterusnya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Waqad kana Abu Abdillah, dan ada Abu Abdillah Sufyanu As-Sauri, yaitu Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, yaqulu, berkata Abu Abdillah Sufyan As-Sauri ini, lau anna abdan, andaikan ada seorang hamba, abadallah ta'ala, itu menyembah Allah ta'ala, bijami'il ma'murati, dengan segala perintah. Jadi semua perintah Allah sudah dilakukan oleh dia. Sholat, puasa, zakat, sedekah, baca Quran, zikir, doa, macam-macam. Haji, umroh, wah sudah dilakukan semua. Menyantuni anak yatim, menyantuni para janda. Illa annahu, akan tetapi dia, sesungguhnya hamba tadi, yuhibbud dunya, itu mencintai dunia. Saya bantu dengan memberikan memberikan tanda-tanda ini dibaca apa, ini menjadi apa gitu ya, agar memudahkan bagi teman-teman yang pesantren. Tapi saya tidak memakai bahasa Jawanya agar tidak relate sesuai dengan orang-orang yang tidak pernah belajar di pesantren. Illa nudiya, kecuali dipanggil, illa nudi alaihi, kecuali orang itu nanti dipanggil, yaumal qiyamati, di hari kiamat, pada hari kiamat, ala ru'usil jam'i, di depan, di atas kepala orang banyak, maksudnya di hadapan banyak orang gitu ya, di hadapan banyak orang. Lalu akan ada pengumuman di hadapan banyak orang. Ala, ingatlah, ala, perhatikan, inna hada, sesungguhnya orang ini, fulanun ibnu fulan, fulanun ibnu fulan, fulanun adalah fulan, ibnu fulan. Qad ahabba, sungguh fulan ini mencintai, ma, sesuatu, abghadha, yang membenci, yang membenci, ing ma, ngoten nggih. Siapa al-haqqu, Allah Ta'ala. Hei, wahai, ini, perhatikan, wahai orang banyak. Perhatikan, ini fulan bin fulan, Helmi bin Nawali. Orang ini, ibadahnya banyak. Misalkan, semua perbuatan baik dilakukan, semua perbuatan buruk ditinggalkan. Misal saja.
tapi dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh buruk. Kira-kira begitu ya, kira-kira. Fayakadu, maka lahmu hampir lahmu wajihi, daging wajah fulan tadi, yaskutu, itu jatuh. Lahmuhu ini jadi. Maka kalau sudah dibegitukan kan hampir saking malunya, hampir-hampir kayak ini daging di wajah ini mau jatuh semua karena saking malunya ketika diumumkan begitu di hari kiamat kelak. Wal muradu bid dunya, yang dimaksud dengan dunia di sini adalah ma, yaitu sesuatu, zada yang lebih, yang lebih, alal hajati syar'iyati, dari hajat yang ditentukan oleh syariat. Yang dimaksud dunia itu apa? Bukan ditinggal semua, enggak. Dunia itu harus kita ambil sesuai kebutuhan syariat kita yang dibutuhkan secara syariat. Kalau Anda punya istri, maka harus menafkahi istri. Punya anak, harus menafkahi anak. Harus menafkahi. Meskipun istrinya itu punya uang sendiri, tetap kewajiban laki-laki itu adalah menafkahi, memberikan nafkah itu nanti biar sesuai dengan syariat. Nanti untuk ibadah juga, untuk haji itu harus dipenuhi ya, kalau punya harta. Jangan kemudian diberikan ke orang semua terus kita tidak tidak melakukan ibadah yang memang ditentukan oleh syariat Islam. Wa kana Abul Hasan Ali bin Muzayyin, Abul Hasan Ali bin Muzayyin rahimahullah ta'ala yaqulu, berkata, lau zakaitum rajulan, andaikan engkau mengkultuskan seseorang, gitu ya. Andaikan engkau mensucikan seseorang, maksudnya engkau menganggap suci seseorang, mengkultuskan seseorang, dan itu tidak boleh ya. Jadi kalau kita membaca tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi itu kan melarang sahabat-sahabatnya mengkultuskan Nabi. Ya sewajarnya saja, biar tidak seperti Nabi Isa kan dikultuskan sampai dipertuhan. Maka di tradisi pesantren itu juga harus dibuang itu pengkultusan. Ya. Penghormatan itu beda dengan pengkultusan ya. Kita harus menghormati guru-guru kita, kita harus menghormati orang tua kita, tapi kita tidak boleh mengkultuskan orang. Mengkultuskan orang itu maksudnya kalau orang itu salah, kita tetap anggap suci. Nah itu berarti sudah nggak benar. Orangnya kok cabul, menzinai, memperkosa, memaksa ya, tentu memaksa santri-santrinya untuk bersetubuh dengan dia, kok sih dianggap suci, itu namanya pengkultusan. Itu sudah bukan penghormatan, itu pencabulan gitu. Nah itu harus dijaga betul oleh orang-orang pondok pesantren, jangan sampai merusak citra pondok, merusak citra NU, merusak citra Islam ya, dengan syariatnya. Hatta ja'altumuhu, hingga kamu menjadikan rojulan tadi, menjadikan orang ini tadi siddiqon, sebagai orang yang siddiq. Terus sampai engkau itu mengkultuskannya sampai wah itu selalu benar ini, kayak Abu Bakar Siddiq. La ya'ba'u, maka tidak peduli ya. La ya'ba'u, maka tidak peduli al-haqqu, Allah Ta'ala bihi, pada orang itu. Allah tidak peduli pada orang itu. Wa huwa yusakinu, dalam kondisi dia yusakinu itu merasa tentram atau ngancani, menemani ad-dunya, atau membiarkan dunia biqalbihi, bertempat di hatinya. Wah ini luar biasa. Andaikan kamu mengkultuskan seseorang hingga dia menjadi orang yang maha benar, sekalipun menurut engkau mempersepsikan dia sebagai orang yang maha benar, Allah tidak akan peduli pada orang itu. Allah tidak akan noleh pada orang itu. Selagi apa? Selagi dia mendiamkan dunia di dalam hatinya. Wah, lek dunia ini wis gak ono regane di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Perlu digaris bawah ini. Orang kalau gila dunia, ya, gila harta, itu tidak akan diperhatikan oleh Allah, meskipun dia itu amalnya luar biasa sampai koyok nabi lah, koyok siddiq dan seterusnya. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Abul Hasan bin Muzayyin tadi, Muzayyin atau Muzayyin ya, Syekh Ali tadi,
Faida sakanaha, jika dia mendiamkan harta tersebut di hatinya, ya, li ajli ikhwanihi, demi mencukupi kebutuhan saudara-saudaranya atau teman-temannya, wa iyalihi, dan keluarganya, wa ghairihim, dan orang-orang lain, minal mulazimi, dari orang-orang yang malazimi, ya, dari minal mulazimi, dari orang-orang yang memang wajib dia nafkahi, gitu ya, yang wajib, yang menjadi tanggungan dia, liyunfiqo, supaya orang tersebut memberikan nafkah, memberikan harta tadi, dunia tadi, alaihim, pada mereka. Gimana kalau dia mencari harta dan seterusnya untuk nafkah orang-orang yang menjadi tanggungannya? Faqala, maka Abul Hasan tadi mengatakan, tinggalkan kami, min hadhihi salikoti, dari hal-hal yang bisa membuat kami terpleset seperti itu. Sudah, tidak usah. Kalau mencari harta oke, tapi kalau sakanaha, dia mendiamkan harta, membiarkan hartanya merasuk ke dalam hatinya dengan alasan untuk mencari nafkah dan seterusnya, membiayai tanggungnya, itu ngeten iki nggak kepleset. Ini rawan, jadi ini tepi jurang. Nah, kira-kira begini. Jangan biarkan kami berada di tepi jurang seperti ini. Kalau sudah masuk ke hati, itu sudah hal lain. Kalau mencari nafkah tanpa memasukkan ke hati, dunia tidak masuk ke hati, itu is okay. Wallahi, demi Allah, mahalaka, tidak binasa, man halaka, orang yang telah binasa, min ahli tarik, dari orang-orang yang mengikuti tarekat atau bertasawuf, illa min halawatil ghina, kecuali karena rasa nikmatnya kekayaan, infusihim, di hati mereka. Teman tahu, katanya, orang-orang ahli tarekat itu rusak, binasa. Kenapa? Karena dia ada rasa manis, rasa nikmat ketika ada kekayaan di dalam hatinya. Wah, itu makanya itu tepi jurang. Jangan zalikot ini. Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Ini sesungguhnya aku, la'arifu, sungguh aku mengetahui, man, orang, yadhulu, yang masuk, alaihi, pada man tadi, aradud dunia, harta benda dunia. Fayaksimuhu, kemudian dia membagikan arad dunia tadi, membagikan harta dunia tadi, ala hukukillah, sesuai dengan hak-hak yang diatur oleh Allah. Fayasiru dalika, dan hal itu menjadi ma'abara'ati sahatihi, padahal halamannya sudah luas. Hijaban, itu menjadi hijab, kotian, yang memutus lahu, orang tersebut, ya, man tersebut, min anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Karena apa? Saya sudah melihat, menyaksikan sendiri, orang yang harta dunia itu masuk ke dalam hati orang tersebut, ya, dia kedunian, hartanya masuk ke dalam hati, dan dia membagikan itu di jalan-jalan yang dianjurkan oleh Allah, memang sesuai dengan syariat. Jadi dia ini loman sih, tapi dengan demikian itu menjadi penghalang dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu dia sudah terbebaskan dari tanggungan, dari dia tidak melanggar gitu loh. Sehingga paribasan itu jalan dia untuk lapangan dia untuk menuju Allah itu sudah benar, karena zakatnya sudah dibayar dan seterusnya, tetapi itu tetap menjadi penghalang, ya. Semoga kita dijadikan orang yang bergelimang harta, tetapi hati kita sama sekali tidak memikirkan harta tersebut. Ya, amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.